Jelang puncak haji, pemerintah Arab Saudi perketat aturan dalam beribadah di area Masjid Nabawi. Langkah ini dilakukan untuk menjaga keamanan, ketertiban, serta kehusyuan ibadah jemaah di Tanah Suci. Pengawasan ketat dilakukan pemerintah Arab Saudi jelang Haji 2026, terutama di kawasan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi Madinah. Seluruh jemaah haji dari seluruh negara diwajibkan memiliki dokumen resmi, termasuk visa haji dan tasrih atau izin resmi beribadah. Ditegaskan, tanpa adanya dokumen itu, jemaah tidak diperkenankan mengakses area-area ibadah utama. Di Masjid Nabawi, sejumlah larangan harus dipatuhi jemaah seperti larangan pengambilan gambar untuk kepentingan komersil, serta larangan melakukan siaran langsung atau live streaming di berbagai platform media sosial. Jemaah juga tidak diperbolehkan membentangkan bendera, spanduk atau atribut kelompok, serta dilarang membuat kerumunan atau aktivitas yang dapat mengganggu ketertiban dan kehusyuan ibadah. Yang kita harapkan adalah jamaah juga mematuhi peraturan di Masjid Nabawi setempat ya, supaya tidak berurusan dengan aparat keamanan Saudi setempat. Hal ini dinilai penting demi menjaga kelancaran penyelenggaraan haji. Dan jika terjadi pelanggaran terhadap aturan akan dikenakan sanksi, mulai teguran lisan, denda, hingga larangan masuk ke wilayah Arab Saudi dalam jangka waktu maksimal 10 tahun. Dari Madinah, Arab Saudi, Eti Juwitasari, iNews melaporkan. Pemirsa, hendak bertransaksi narkoba jenis sabu-sabu, seorang pengedar dibekuk polisi di kawasan Jalan Dan Mogot, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Polisi mengamankan barang bukti sabu-sabu seberat ratusan gram siap edar dari tangan pelaku. Polisi menggerebek seorang pengedar narkoba jenis sabu-sabu, MS, saat akan bertransaksi di kawasan Jalan Daan Mogot, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Pelaku tak berkutik saat dikepung petugas hingga ditemukan sejumlah paket sabu yang dibungkus sangat rapi. Saat paket dibuka dan diperiksa, petugas mendapati sabu-sabu seberat 188,91 gram siap edar. Penggerebekan ini berawal dari kecurigaan warga yang melihat adanya aktivitas mencurigakan berulang kali di sekitar lokasi. Kami mengamankan barang bukti narkotika jenis sabu dengan total dari TKP 1 dan TKP 2 seberat 188,91 gram, dan sementara untuk terduga masih kami kembangkan dari 2 TKP. Usai dibekuk, pelaku bersama barang bukti dibawa ke Polda Metro Jaya guna penyelidikan lebih lanjut. Dari Jakarta, Helmi Sayengbati, iNews melaporkan. Kekerasan seksual terjadi di salah satu SMP di Indramayu, Jawa Barat, mengejutkan warga. Siswa dan siswi diduga menjadi korban kekerasan seksual oleh seorang guru. Kekerasan seksual yang terjadi di salah satu sekolah menengah pertama di Anjatan, Indramayu menggemparkan warga. Peristiwa ini mencuat setelah adanya puluhan siswa yang diduga menjadi korban dengan jumlah yang masih akan terus bertambah. 19 siswa dan 3 siswi diduga menjadi korban dalam kasus yang melibatkan seorang guru. Pelaku diketahui memiliki peran pembina OSIS sekaligus pelatih ekstrakurikuler bela diri yang memberinya akses luas terhadap para siswa. Dan hampir rata-rata itu memang semuanya adalah anggota atau pengurus OSIS yang di bawah dari kuasa dari si pelaku gitu loh, sebagai pembina OSIS. Karena korban telah melaporkan kasus kekerasan seksual ini pada polisi dan kini dalam penyelidikan. Dari Indramayu, Jawa Barat, To Iskandar, iNews melaporkan. Sadis, 53 balita yang dititipkan orang tuanya di penitipan anak malah jadi korban tindak kekerasan pengasuhnya. Halo pemirsa, selamat siang. Saya Syafaati Suryo. Inilah seputar iNews Siang. Pemirsa, dipicu rebutan calon penumpang saat ngetem, seorang sopir angkot alami luka bakar hingga kendaraannya hangus dilalap api di Tanah Abang, Jakarta Pusat. Pelaku yang ternyata juga punya catatan kriminal kini tengah diburu polisi.
Info deket stasiun karet. Kepanikan pengguna jalan pecah saat satu unit angkot PJ03 jurusan Ben Hill Roxy terbakar tepat di depan kantor kecamatan Tanah Abang, Jalan Kiai Haji Mas Mansur, Jakarta Pusat. Api dengan cepat melalap seluruh bagian mobil hingga hangus. Tak lama damkar datang dan memadamkan api sehingga jalan yang sempat ditutup bisa dilalui kendaraan lagi. Hasil olah TKP dan pemeriksaan sejumlah saksi, ternyata angkot sengaja dibakar pengemudi angkot lain. Akibat kejadian ini, pengemudi Suyadi menderita luka bakar di bagian lengan dan kaki sebelah kiri. Aksi pembakaran ini dipicu rebutan tempat ngetem antar angkot korban dengan pelaku P dan sempat terjadi cekcok. Pelaku sempat pergi untuk membawa bensin lalu datang lagi dan menyiram korban melalui pintu sebelah kiri hingga kebakaran terjadi. Kemungkinan besar saling kenal karena dari cara berkomunikasi mereka sudah sering bertemu, mereka mungkin sudah kenal lama karena memang satu profesi sehingga adanya persaingan saling rebut penumpang mengakibatkan insiden tersebut. Saat ini pelaku masih diburu dan dari catatan polisi ia pernah tersangkut masalah hukum karena penganiayaan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Sementara di kawasan Kembangan Selatan, Jakarta Barat, motor bertangki besar hangus dilalap api usai mengisi bensin jenis Pertamax di SPBU. Api cepat melalap seluruh bagian motor hingga hangus. Diduga api berasal dari korsleting kelistrikan di area bus hingga memercikan api lalu meludeskan seluruh bagian motor. Tidak ada korban akibat kejadian ini dan api dipadamkan petugas damkar dan SPBU menggunakan alat pemadam ringan. Pemirsa, di tengah usaha Pemprov DKI memberantas ikan sapu-sapu, petugas di lapangan malah menemukan 5 orang yang dengan santai berburu ikan invasif itu untuk diambil dagingnya di bantaran anak kali Ciliwung, Pasar Baru, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Para nelayan sapu-sapu itu mengaku daging hasil buruan dijual ke kawasan Cikarang, Kabupaten Bekasi untuk bahan dasar makanan. Sambil membelah badan ikan sapu-sapu untuk diambil dagingnya, 5 orang pria didatangi petugas Satpol PP di bantaran anak kali Ciliwung, Pasar Baru, Jakarta Pusat. Seolah tak peduli, kelima nelayan sapu-sapu ini tetap asik menyiangi puluhan kilogram ikan hasil tangkapannya saat petugas datang. Salah satu nelayan mengaku sudah 3 kali menangkap ikan sapu-sapu di aliran kali ini dengan hasil 100 kg per hari. Semua daging dan telur ikan sapu-sapu dijual ke pengepul di kawasan Cikarang, Jawa Barat. Tak main-main, sekilo daging ikan sapu-sapu dihargai Rp15.000. Diduga ikan sapu-sapu ini nantinya dijadikan bahan dasar olahan makanan seperti siomay dan otak-otak. Paling yang ngikut teman aja kalau kemari. Tapi ikan sapu-sapunya itu mau dijual kemana bang rencananya bang? Cikarang. Cikarang. Iya. Itu udah ada yang ngepulnya atau gimana bang? Ada. Tergantung pak. Kadang ada 30, 40. 30 sampai 40 kilo. Iya, 50. Kalau per kilonya berapa bang? 15. Sementara itu petugas menyatakan aktivitas kelima nelayan ini bertentangan dengan program Pemprov DKI yang tengah membersihkan aliran sungai dari ikan sapu-sapu dan kotoran. Kelima orang ini dianggap mencemari lingkungan karena bangkai ikan sapu-sapu malah dibuang di aliran kali. Nah, setelah kami perhatikan ternyata bangkai daripada ikan sapu-sapu itu kulitnya dibuang kembali ke sungai, ya kan ya. Sedangkan dagingnya mereka ambil, mereka olah. Jadi mereka ambil, mereka kumpulkan, dan telurnya juga mereka kumpulkan. Sebagai efek jera, kelima nelayan dibawa petugas untuk pembinaan. Seperti diketahui, Pemprov DKI Jakarta tengah gencar memberantas ikan sapu-sapu karena dianggap sebagai hama dan dagingnya mengandung logam berbahaya jika dikonsumsi. Dari Jakarta, Rani Sanjaya. Pemirsa, kelangkaan minyak kita masih terjadi di sejumlah pasar tradisional di ibu kota. Selain langka, harga minyak goreng subsidi itu juga melambung di atas harga eceran tertinggi atau HET.
Sudah 2 pekan terakhir stok minyak goreng subsidi kemasan sederhana minyak kita langka di pasar tradisional. Bahkan pedagang kesulitan mendapatkan pasokan dari distributor. Banyak pedagang yang sudah dan tidak lagi menjual minyak kita. Harga minyak kita kini dibanderol Rp20.000 hingga Rp21.000 per liter atau jauh melampaui HET sebesar Rp15.700. Warga berharap pemerintah bisa menstabilkan harga dan memastikan ketersediaan stok kembali normal. Dan berikut laporan Hadisti Arifa dan juru kamera Ari Setiawan dari Pasar Kebayoran Lama, Jakarta terkait makin langkanya dan melejitnya harga minyak kita. Pemirsa, kelangkaan minyak subsidi pemerintah yakni minyak kita masih terjadi di sejumlah daerah termasuk kota Jakarta. Nah, saat ini saya berada di Pasar Tradisional Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Di sini juga masih terasa ataupun terjadi kelangkaan minyak kita. Para pedagang di pasar ini mengaku mendapatkan pasokan ataupun stok minyak kita yang sangat terbatas, bahkan kosong, hingga banyak kios-kios yang pada hari ini ataupun dari beberapa hari yang lalu ini mengalami kekosongan stok. Nah, ini tentu dikeluhkan oleh para pedagang di Pasar Kebayoran Lama Jakarta ini karena mendapat protes tentunya dari para pembeli. Nah, seperti di salah satu kios di sini, ini memang masih menyediakan stok minyak kita, namun tadi pedagang ini mengaku bahwa stok ini sudah merupakan dari jauh sekitar 1 bulan yang lalu. Nah, kemudian juga tentu ini menjadi salah satu keluhan bagi para pedagang maupun juga pembeli, mengingat bahwa minyak goreng minyak kita ini menjadi salah satu kebutuhan pokok ini bagi para pembeli, khususnya yang bermata pencarian pedagang makanan. Nah, tadi disebutkan bahwa penyebab dari kelangkaan atau terbatasnya stok distribusi minyak kita ini disebabkan oleh adanya masalah atau kendala pada proses distribusi. Kemudian juga kalau kami mendapatkan informasi dari berbagai sumber, ini juga disebabkan oleh pasokan yang terserap oleh atau untuk bantuan pangan pemerintah, sehingga para pedagang maupun juga para pembeli ini memiliki harapan kepada pemerintah untuk dapat mengambil langkah yang konkret seperti melakukan operasi pasar, kemudian juga mengecek konsumen ini melalui distributor, dan juga memastikan bahwa stok dan juga ketersediaan ke pasar tradisional ini dapat lancar, dapat normal, sehingga harga pun dapat kembali stabil. Dari Jakarta, saya Hadisti Arifa dan juru kamera Ari Setiawan, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Meski mengidap demensia dan kadang meminta pulang, seorang lansia jemaah calon haji berangkat bersama 393 jemaah calon haji kloter 3 embarkasi Cipondoh. Petugas PPIH pun sigap menjaga nenek 75 tahun itu diberangkatkan dari Bandara Soekarno-Hatta. Petugas menggendong seorang nenek jemaah calon haji Masuah Marub 75 tahun saat tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang. Sang nenek merupakan salah satu dari rombongan 393 jemaah haji kloter 3 embarkasi Cipondoh, Banten dan akan berangkat ke Arab Saudi dengan nomor penerbangan GA7304. Sang nenek lalu dibawa menggunakan kursi roda dan merupakan salah satu pasien demensia atau pengidap penurun fungsi otak yang berangkat sendiri tanpa didampingi keluarga. Akibatnya sang nenek sering meminta pulang hingga harus dikawal terus oleh petugas PPIH. Nenek mau kemana? Mau kemana, Nyai? Tanya kemana? Berangkat haji. Berangkat haji. Nah, jangan minta pulang lagi berarti ya. Nanti kita ada petugas dari petugas kesehatan dan petugas haji yang setiap rombongan itu menemani. Usia berapa sih? Usia udah 75. Oh gitu, emang mengidap demensia gitu? Iya. Memang sendiri ya, Bu? Sendiri, nggak ada keluarga. Data Kementerian Haji dan Umroh mencatat jika haji tahun ini didominasi jemaah haji usia lanjut. Bahkan 60% usia di atas 50 tahun sehingga butuh kesabaran petugas dalam melayani mengawasi tamu Allah. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara iNews melaporkan. Pasangan calon jemaah haji lansia asal Lumajang, Jawa Timur tertipu puluhan juta rupiah oleh petugas Kementerian Haji Gadungan. Korban dijanjikan berangkat tahun 2027, 11 tahun lebih awal dan harus membayar sejumlah uang.
Pasangan calon jemaah haji lansia Suminten dan Suhari asal Pasru Jambe Lumajang tertipu puluhan juta rupiah oleh petugas Kementerian Haji dan Umroh Gadungan. Dua lansia ini terjadwalkan akan berangkat haji pada tahun 2038 nanti. Kepolosan pasangan lansia ini dimanfaatkan oleh seorang warga yang mengaku sebagai petugas Kementerian Haji dan Umroh dengan memberikan iming-iming berangkat haji lebih awal tahun 2027 dengan membayar 81 juta rupiah. Kemenhad mengatakan bahwa kwitansi ini adalah palsu. Kemudian Kemenhad juga mengatakan kepada beliau ini bahwasanya ini juga termasuk mencemarkan nama baik Kemenhad Kabupaten Lumajang. Korban telah melaporkan kasus penipuan ini ke kantor polisi. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan.